penerima beasiswa LPDP ini dia itu yang penting satu ya, memenuhi syarat administrasi. Jadi kan nanti saya akan berikan ya apa-apa aja syarat yang harus adik-adik upload ya, ADM-nya, dokumen-dokumennya. Kemudian selain itu dilihat yang pasti kemampuan berjejaring global, networking-nya. Ya. Kemudian kemampuan akademik yang unggul, keindonesiaan yang kuat dan berjiwa kepemimpinan. Mungkin nanti saya akan bahas kenapa dan bagaimana hal ini dinilai oleh LPDP saat seleksi. Jadi tahap seleksinya itu ada dua. Yang pertama kita administrasi dulu. Jadi adik-adik apply online, diseleksi dulu ya administrasinya apakah sesuai semua, bukan IPK, nilainya, kemudian syarat bahasa Inggrisnya dan yang lain-lain. Kalau udah sesuai semua, lanjut ke tahap tes substansi namanya. Nah, di tahap tes substansi ini ada di situ termasuk dengan wawancara. Nah, biasanya dari wawancara ini nanti adik-adik akan dilihat kemampuan-kemampuan ini. Jadi LPDP itu mencari anak-anak muda Indonesia yang berpotensi. Jadi mereka tuh bukan hanya mencari, fokusnya itu bukan yang punya prestasi setinggi-tingginya atau sebanyak-banyaknya, enggak. Misalnya nih ya, kalau ngomongin prestasi, compare ya misalnya. Ada satu student, dia punya prestasi 5 lomba dia menang. Dibanding ada satu student lagi, dia hanya punya prestasi 2 lomba menangnya. Ya. Kadang-kadang bisa jadi yang dipilih oleh LPDP adalah yang menang hanya 2 ini, 2 lomba dia menang. Dibanding yang si A tadi yang menang 5 perlombaan. Kenapa? Karena ketika dilihat personality-nya, ya, the way she or he conducts himself or herself, kemudian the way the candidate elaborates atau justify the answer in the interview, gitu. Potensinya yang dilihat, apakah dia ini berpotensi dan willing atau mau untuk belajar. Gitu. Jadi bukan dicari orang yang benar-benar sudah punya banyak prestasi, tapi dicari yang berprestasi dan juga potensial untuk terus belajar dan terus berprestasi. Nah, ya, itu yang dilihat sama LPDP. Saya share dulu. Jadi apa sih sebenarnya kriteria untuk mendaftar beasiswa prestasi talenta ini? Nah, yang pertama jelas harus WNI ya, harus warga negara Indonesia. Dibuktikan dengan KTP atau KK. Jadi kalau apply itu memang di formnya harus upload KK dan KTP. Sudah selesai SMA, SMK, sudah ada ijazah ya atau SKL yang dilegalisir. Nah, kemudian pemenang lomba kompetisi festival tingkat internasional dan nasional dalam 4 ruang lingkup ini ya. Kemudian dibuktikan ini harus ada sertifikatnya ya, ataupun bentuk lain yang menginformasikan mengenai ketentuan. Jadi misalnya ya mengenai lomba tersebut atau apa gitu ya. Jadi sertifikatnya itu harus ada. Kemudian tadi yang dilaksanakan difasilitasi oleh Kemendikbud, kalau yang tidak juga boleh ya, yang tidak difasilitasi langsung juga boleh. Kemudian bisa juga yang tidak punya, yang seperti saya katakan tadi, yang tidak punya sertifikat lomba atau olimpiade ataupun festival kompetisi boleh, asalkan sudah diterima dengan LOA unconditional. Maksudnya apa sih LOA unconditional, Kak? Gitu. Jadi letter of acceptance unconditional ini maksudnya sudah tidak ada syarat lagi kita untuk diterima di universitas itu. Jadi untuk di luar negeri itu ya, kalau kita ngomongin luar negeri, dia ada 2 letter of acceptance. Satu conditional, satu lagi unconditional. Kalau conditional itu dia berarti bersyarat, lulus bersyarat. Lulus bersyarat itu contohnya seperti apa? Misalnya dia sudah lulus tapi belum
memberikan sertifikat IELTS misalnya gitu. Itu bisa. Jadi universitas akan mengirimkan kita letter of acceptance dengan syarat tetap harus mengupload atau mengirimkan mereka sertifikat IELTS atau TOEFL. Ya. Nah, kalau kita sudah mengirimkan itu, baru mereka akan issue letter of acceptance yang unconditional. Jadi maksudnya ini unconditional, ya udah tinggal masuk, tinggal bayar SPP, udah tinggal belajar gitu. Nggak perlu kasih dokumen-dokumen lain yang ditetapkan sebagai syarat. Ini sudah unconditional. Nah, kalau sudah ada letter of acceptance of unconditional dari 15 perguruan tinggi utama dunia atau PTUD, ya kita bilangnya PTUD ya. Nah, itu juga bisa apply beasiswa prestasi talenta. Dan yang jelas tidak sedang mendapatkan beasiswa dari sumber lainnya dan telah diterima pada perguruan tinggi yang telah ditentukan. Jadi sudah diterima, ya sudah diterima di universitas baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah ini kalau ini ngomongin dokumen lebih detail ya, lebih detail dokumennya. Ini tadi sudah. Kemudian ini integritas kebangsaan. Jadi memang LPDP ini dia sangat fokus pada kontribusi. Jadi adik-adik harus ingat, ketika kita mendapatkan beasiswa itu memang free ya, kita dapat funding ya, kita dikasih uang untuk kita sekolah. Tapi pastinya sebagai provider, sebagai orang yang memberikan beasiswa, pasti mengharapkan sesuatu. Contoh lah, misalnya contoh paling kecil, kita kalau ngasih sesuatu ke orang lain, pasti kita adalah sedikit berharap ya apalah gitu sedikit ya, bukan dikembalikan uangnya lagi, tapi at least kita mendapat sesuatu yang beneficial lah untuk kita maupun ya untuk orang lain misalnya. Kalau di sini di LPDP fokusnya itu memang kepada Indonesia. Jadi mereka provide the funding, mereka kasih kita fundingnya untuk sekolah, nih duit 1M, sekolah yang bagus. Jangan kerja di sana, jangan main-main, sekolah yang bagus, pulang nanti kamu jadi anak muda atau calon pemimpin Indonesia yang benar, yang bagus, yang baik, yang berkualitas gitu. Jadi nanti berkontribusi kepada Indonesia. Kontribusi kepada Indonesia ini terkadang orang mengartikan harus berkontribusi ikut membangun Indonesia secara menyeluruh gitu ya. Nah, kadang-kadang orang tuh salah mengartikan perspektifnya itu terlalu luas gitu. Kita bisa mengambil perspektif kecil-kecil, misalnya pulang nanti kita berkontribusi ke desa misalnya. Kita mau buat proyek ini nanti di desa, walaupun kecil tapi itu kontribusi namanya. Karena Indonesia ini luas. Tidak mungkin kita satu orang bisa membawa Indonesia tiba-tiba maju. No, nggak bisa. Makanya inilah kenapa Indonesia itu mengirimkan anak-anak mudanya kuliah ke luar negeri, kuliah di dalam negeri, di universitas-universitas top, dibiayai, supaya ini anak-anak muda Indonesia ini berkualitas dan nanti bisa bekerja sama membangun Indonesia dari Aceh ke Papua. Jadi dari Aceh itu ada anak-anak Aceh yang sudah dibiayai studinya, pulang mereka ikut membangun Aceh sedikit demi sedikit dengan cara tersendiri. Contoh paling kecil, saya seperti ini juga bentuk kontribusi. Saya ngobrol-ngobrol sama adik-adik di sini. Yuk kita apply beasiswa, kasih tips dan trik. Itu juga salah satu bentuk kontribusi. Nah ya. Nah kemudian ini dokumen ya. Ini untuk yang dokumen-dokumen ini sebenarnya ada bookletnya. Nanti adik-adik bisa download di Google, namanya tulis aja keywordnya beasiswa prestasi talenta. Nah itu nanti ada banyak nih apa aja dokumen-dokumen yang harus di-upload ya. Nah ini sangat-sangat teknis dan ini ada semua di bookletnya ya. Nah untuk bisa juga misalnya sudah jadi mahasiswa mau apply beasiswa bisa gitu ya. Yang penting ada IPK-nya, kemudian 3,25 untuk Science Research and Technology, juga kemudian 2,75 untuk bidang lainnya.
Ya, kalau untuk rapor SMA tidak tertulis syaratnya nilainya harus berapa. Nah, karena memang syarat yang paling jelasnya adalah punya sertifikat itu tadi, medali atau menang kompetisi, ya itu sudah bisa masuk. Nah, kemudian nanti mungkin nilainya akan diassess di luar itu, ya di luar syarat tadi. Jadi tidak tertulis nilai di rapor itu berapa minimal yang harus masuk diterima di beasiswa prestasi talenta ini. Kemudian mengisi profil pada pendaftaran online, ya. Ini batas usia mendaftar kemarin 22 tahun, ya 22 tahun saat mendaftar. Nah, kemudian program studi ini penting ya. Mungkin jurusan. Nanti ada yang bertanya, ini jurusannya harus sesuai nggak sama kemarin misalnya menang lombanya Olimpiade Fisika misalnya ya. Oh, berarti saya harus ambil jurusan fisika juga? No. Program studi yang dipilih tidak harus linear. Ya, bisa jadi nanti adik-adik menang tadi Olimpiade Fisika misalnya, mau ambil program studi ekonomi misalnya gitu. Ya nggak masalah. Yang penting syaratnya apa? Ada sertifikat itu untuk apply beasiswanya. Jadi hanya butuh untuk eligibility-nya ya untuk apply. Oke. Nah, ini mungkin tadi ini udah redundant ya. Let me see. Nah, ini kalau ini sangat teknis. Nanti adik-adik bisa download bookletnya di Google ya, seperti yang saya bilang tadi. Nah, untuk syarat bahasa Inggris ya, yang tadi yang di dalam negeri tidak ada syarat TOEFL ya. Yang penting sudah diterima di universitasnya, nanti bisa masukkan aplikasinya. Kalau ke luar negeri ada syarat kemampuan bahasa. Ini kalau belum ada LOE, ya, belum ada LOE, ada syarat juga nih. TOEFL ITP 450, IELTS 4,5, TOEFL IBT. Jadi kalau luar negeri itu biasanya kalau untuk LOE unconditional, kalau adik-adik sudah dapat LOE unconditional, berarti IELTS-nya sudah di atas 6 biasanya, atau 6,5. Kalau di luar negeri itu pasti diminta IELTS 6 minimal atau 6,5. Ya. Nah, kalau untuk di PTUD ya, itu begitu juga. Unconditional diminta minimal sekali 6,5 atau ada yang bahkan minta 7 ya kalau IELTS-nya. Tapi untuk LPDP ini dia masih boleh kalau misalnya kita mau upload ITP 450 maupun IELTS 4,5. Nah, untuk sasaran untuk kriteria perguruan tingginya ya, sasaran peraih medali nasional dan internasional itu kalau S1 dalam negeri bisa di mana aja di Indonesia. Ada 1.643 perguruan tinggi ya di Indonesia. Kalau di luar negeri itu ada 400 perguruan tinggi terbaik dunia. Nah, itu ada listnya LPDP ya, 400 top universities. Nah, seperti yang kita bilang tadi, kedokteran tidak masuk ya. Kalau untuk peserta didik non pemenang kompetisi yang tadi hanya 15 pilihan univnya. Kalau yang tadi ada 400 kalau di luar negeri, kalau di yang kategori ini hanya 15 universitas. Nah, ini dia. Ini dia 15 PTUD ya, top universities. Top 15. Ada dan rata-rata semuanya di US, hanya dua di UK dan satu di Swiss. Ya, jadi buat adik-adik yang insya Allah ingin apply ke salah satu universitas di sini, bisa sekali dapat LOE-nya, nanti apply beasiswa ini prestasi talenta. Nah, cara daftarnya gimana? Nanti ya ikuti aja, sering mencari informasi. Jadi memang adik-adik namanya scholarship hunter ya, pencari beasiswa. Itu kita tidak bisa menunggu informasi. Jadi adik-adik tidak bisa hanya duduk nungguin ibu guru ngasih tahu
Nak, ini ada beasiswa, kamu apply ya. Tidak bisa seperti itu. Kita harus aktif mencari informasi. Kalau kita ingin kuliah ke luar negeri, kalau kita ingin dapat beasiswa harus aktif mencari, harus mau tahu, harus sering googling beasiswa apa yang lagi available nih, termasuk beasiswa prestasi talenta ini. Nanti adik-adik sering googling aja beasiswanya. Atau follow tadi Instagram Mata Garuda _Aceh, insya Allah nanti kita update kalau misalnya ada informasi beasiswa LPDP kalau sudah dibuka. Ya, jadi nanti tinggal apply di online-nya secara online. Nah, nanti langsung bisa ngisi dan juga submit aplikasi.